ketika teman-teman membuat bukti fisik, melakukan penggandaan data, kemudian melakukan perekaman data baik dengan validasi maupun tanpa validasi, kemudian melakukan pencadangan dan atau pemulihan data, itu kan teman-teman membutuhkan file datanya ya, yang digandakan maupun yang direkam. Nah, apakah file tersebut harus dilampirkan dalam Dupa? Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, kelas Dupak Prakom. Oh, ada dua pertanyaan. Yang pertama, misalkan saya ingin mengajukan Dupak di tahun 2022, itu apakah kegiatan saya yang di tahun 2020 bulan Juni sampai dengan akhir Desember 2021 itu Masih bisa dinilaikan, gitu maksudnya ya. Suaranya hilang, Mbak. ya? Diulangi lagi. Iya, ya. Untuk pengajuan Dupak di 2022 itu apakah kegiatan di 2020 dan 2021 masih bisa untuk dinilai? Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan bukti fisik yang banyak seperti misalkan dulu di BKD itu menggunakan paperless seperti dokumen-dokumen pengajuan usul pensiun itu kan banyak sekali. Apakah itu juga nanti semuanya dicetak ataukah hanya samplingnya aja, yang lainnya soft copy gitu? Itu aja. Oh, berarti yang perekaman data ya. Ya, yang penggandaan data, Mas. Oh, Kayak pengganda. backup gitu ya. Jadi mengunduh dari aplikasi terus di-upload ke punyanya BKN kayak gitu tuh kan banyak ya filenya, dan itu eh, mungkin satu orang itu ada 12. Kalau satu bulan ngusulin 20 kan berarti ada 240 dokumen. Iya. Itu nanti kayak gimana? Terima kasih. Oke, gitu aja. Ya, sementara itu dulu. Oke, untuk yang Dupa 2000, bukan Dupa 2002 ya, tetapi pengiriman Dupa, Ya, pengiriman Dupa 2022 ya. Jadi bahannya kan biasa 1 Juni 2020 ya, sampai misal 31 Desember ya, 2021. Nah, itu bahannya. Dikirimnya mungkin di Januari ya, di Januari 2022 ya. iya. Jadi eh, Mbak Nur Cahya ini mau dikirim ke mana? BPS atau ke Dinas Kominfo Jawa Timur? Iya, itu baiknya gimana ya, Mas? Posisi saya sudah di Diskominfo. Itu apakah saya mengirimnya ke Kominfo provinsi ataukah baiknya ke BPS? Kalau misalkan kalau saran saya, kalau misalkan tim penilai lokal ada, lebih baik ke lokal atau di Dinas Kominfo Jatim ya. Ini kalau misalkan ada, silakan dikirim ke Dinas Kominfo Jatim. Tetapi ini beberapa tim penilai ini punya kebijakan sendiri. Sebagai contoh yang Dinas Kominfo Jateng. Ini punya kebijakan sendiri. Jadi Dinas Kominfo Jateng itu menyurati ke BKD se-Jawa Tengah, BKD atau BKPSDM se-Jawa Tengah, ini tentang perihal penilaian Dupak, di mana penilaian Dupak untuk periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2021 ini maksimal dikumpulkan 15 Desember 2021, maksimal dikirim ya. Jadi kalau misalkan kita ngirim
tanggal 15 Desember. Berarti terakhir ya 15 Desember. Maksudnya kita kan kirim biasanya pakai via pos atau via ekspedisi. Lah, tanggal ekspedisinya ini maksimal tanggal 15 Desember. Seperti itu. Itu ada kebijakan masing-masing di tim penilai. Jadi kalau misalkan Mbak Nur Cahya ini mau kirim ke Dinas Kominfo Jatim, tolong untuk menghubungi ke sekretariat tim penilai Dinas Kominfo Jatim. Paling lambat dikirimkan kapan? Atau boleh misalkan Januari, Januari paling lambat kapan? Karena mereka juga punya cut off-nya, batas akhir penilaian dupaknya seperti itu. Coba nanti tolong untuk dihubungi ya, karena tiap tim penilai Iya. beda-beda kebijakannya. Kalau di BPS itu nggak ada expirednya enak, tetapi kalau di BPS problemnya itu lama sekali. Jadi kalau misalkan kita kirim bulan bulan Desember atau Januari itu paling lambat, paling cepat lah, paling cepat dieksekusi itu biasanya Agustus. September nanti baru keluar PAK. Biasanya kayak gitu. Karena tim penilai itu kan punya jadwal sidang sendiri-sendiri ya. Jadi misalkan Oktober, November, Desember. Ini pengiriman dupak bulan Oktober, November, Desember ini biasanya akan disidangkan di bulan Januari. Akan sidang itu Januari. Kemudian nanti keluar PAK bisa saja Februari seperti itu. Kemudian nanti untuk pengiriman Januari, Februari, Maret, sidangnya nanti bulan April. April baru sidang. Seperti itu. Jadi enggak setiap bulan begitu tuh Pak datang tim penilai akan sidang itu enggak. Jadi ada jadwalnya. Seperti itu. Kemudian masalah bukti fisik ya, bukti fisik lampiran. Terutama ini penggandaan data, perekaman data, kemudian melakukan backup itu juga sama. Ini apakah file aslinya dikirim? Nah, untuk penggandaan data, kemudian perekaman data, kemudian backup data, ini sebenarnya file asli nggak perlu dikirim ya, karena kan file asli ini rahasia instansi ya. Data-data instansi ini tidak boleh kita kirim. Kemudian untuk penggandaan datanya, sebagai alternatifnya, nanti Mbak Nur Cahya bikin bikin satu folder. Bikin satu folder, kemudian di dalamnya ini isinya file-file yang digandakan. File 1, file 2, file 3. Misalkan data-data tadi kan data usulan KP atau misalkan data unduhan dari My SAPK BKN ini kan biasanya di download ya. Filenya ini nanti dijadikan satu dalam folder kemudian di screenshot. Nah, screenshotnya ini nanti dimasukkan dalam lampiran bukti fisik. Jadi hasil screenshotnya ini dimasukkan ke lampiran bukti fisik. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang perekaman data juga sama. Nanti teman-teman bisa ambil sampelnya satu. Sampel satu. Jadi misalkan teman-teman dalam 1 tahun itu kan membuat surat ya. Surat ini nanti biasanya karakternya berapa? Misal karakternya sekitar 300. Nanti sampelnya cukup satu. Sampelnya cukup satu aja. Sampel satu, kemudian nanti tinggal dikalikan. Seperti itu. Kemudian untuk backup, melakukan backup.
melakukan backup ini kan lampirannya biasanya ada hasil backupnya ya. Biasanya .sql atau misalkan .dat atau file database lainnya, MDB atau apa terserah. Ini ekstensinya. Kemudian untuk hasil backupnya dimasukkan dalam satu folder. Dimasukkan dalam satu folder. Ini folder backup 1, backup 2, dan lain-lain ini. Backup 3, dan seterusnya ya. Nanti dalam satu folder tersebut kemudian di screenshot. Di screenshot, kemudian hasilnya dilampirkan dalam lampiran bukti fisik seperti itu.